Edi sampaikan tuh bisa membaca tapi artinya tahu nggak? Nah, Ternyata memang benar, tidak semua dia tahu artinya. betul, betul. Dan itu Itu, nah, kebanyakan, Bang, kebanyakan. ya, Makanya salah satu sebab orang Islam masih Islam itu karena mereka ketika baca Quran nggak baca artinya. Makanya mereka itu nggak peduli dengan artinya. Mereka peduli dengan huruf-huruf Arab yang dibunyikan, lalu mereka mendapatkan pahala-pahala, mereka mendapatkan semacam entah bagaimana gitu jalan menuju surga. Itu yang terbentuk di dalam pikiran orang Islam, di dalam alam bawah sadar orang Islam. Membaca huruf-huruf Arab itu dan kemudian dapat surga dari situ. Masalah artinya mereka nggak ngerti. ya, nah, itu dah seperti yang disampaikan, seperti yang saya dengar juga tentang apa namanya, kalau nanti masuk Islam tuh dapat bidadari itu. Kalau saya pikir secara logika kok rasanya lucu banget seperti itu. Di samping itu juga, mohon maaf nih, saya juga pernah berdebat sama uaknya istri saya. Karena waktu saya baru mau menikah, waktu itu saya diceramahi kalau umpamanya saya tidak masuk Islam bakalan masuk neraka katanya. Nah, saya balik bertanya waktu itu sampai akhirnya saya sempat dimusuhi lama. Karena saya balik bertanya, apakah uak tahu neraka dan surga itu ada di mana? Pernahkah ke sana? Saya bilang gitu. Kalau tidak pernah uak ke sana, tolong jangan ceramahi saya. Saya punya keyakinan saya Nah, sendiri. itu dia. Jadi memang begitu. Orang Islam itu kalau ditanya tentang agamanya itu biasanya tersinggung. Begitu. Karena memang orang Islam itu tidak terbiasa ditanya begitu. Jadi hanya mengimani saja, iman buta begitu. Seperti itu. Bagaimana Tapi Muhammad bercerita tentang surga? Bagaimana Muhammad bercerita tentang neraka? Sementara dia nggak pernah ke sana gitu loh. Bagaimana Muhammad bercerita tentang alam kubur? Sementara dia tidak pernah ke alam kubur. Nanti ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa agamamu. Bahkan udah keluar itu kunci jawabannya di Gramedia. Lu ada buku kunci jawaban pertanyaan-pertanyaan, kunci jawaban alam kubur. Nih, saya balik dulu ya kamera saya, Bang, ya. Biar teman-teman ngelihat nih. Bukunya kayak begini nih. Memang orang Islam kayak begini, memang begitu nih. Ini bukunya. Nih. Bocoran pertanyaan alam kubur plus kunci jawaban. Jadi kalau zaman kita sekolah dulu ya, bocoran pertanyaan-pertanyaan Eptanas. Pertanyaan-pertanyaan ujian nasional kan. Nah, kalau orang muslim bocoran pertanyaan alam kubur. Sementara Muhammad setelah dia masuk kubur nggak keluar-keluar lagi. Begitu. Ya itu sebenarnya membuat orang-orang Islam harusnya berpikir begitu. Saya ini ngajak supaya kita mikir. Kata Muhammad ada yang disebut siksa kubur. Ternyata setelah saya pelajari siksa kubur itu didengar Muhammad dari orang Yahudi. Dan disebutkan apa penyebab siksa kubur. Ternyata seperti Ahmad Sahroni ya, dan anggota-anggota DPR yang misalnya bertingkah berbanyak pola begitu ya. Mereka itu gini. Kita kan tahu ya bahwa banyak anggota DPR itu yang korup. betul. Bahkan DPR itu salah satu lembaga terkorup. Ya kan? Ya. Dan banyak anggota DPR itu isinya orang-orang Islam. Nah, kenapa orang Islam tidak takut korupsi? Kenapa orang Islam takutnya daging babi? Coba, orang-orang di DPR yang Islam-Islam yang korup itu kalau nerima suap, nerima itu mereka mau. Tapi coba kasih daging babi, kiris kuping saya nggak bakal mau.
Nggak bakal mau dia kalau daging babi. Ternyata setelah saya selidiki, ada sebuah pemahaman di dalam Islam tuh begini. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk surga. Mau dia mencuri, mau dia berzina, masuk surga. Itu ajaran Muhammad. Makanya ini ajaran Islam ini memang sangat-sangat luar biasa ini. Berarti kalau begitu saya dulu waktu menikahin istri saya kan baca syahadat. Berarti saya masuk surga itu. Masuk surga menurut agama Islam. Nah, itu makanya. Ada riwayatnya itu, Bang, ada riwayatnya. Jadi seorang bertanya kepada Muhammad, walaupun dia berzina ya Rasulullah, walaupun dia mencuri, iya. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, kalau dia mengucapkan kalimat syahadat masuk surga. Pantas anggota DPR pada korup. Iya. Nanti dibilang saya mengada-ngada. Banyak orang muslim mengatakan saya mengada-ngada, tapi itu benar. Nih, biar muslim ya, karena selalu ada saja orang-orang baru di sini ya. Nih ya. Perhatikan. Sabar ya. Supaya orang-orang muslim mengerti dengan ajaran agamanya. Perhatikan ini, perhatikan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Nah, itu aja. Makanya gawat, Bang, gawat. Iya, kalau orang muslim bertanya, apa kunci surga? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya anggota DPR, walaupun dia muslim ya, mereka korupsi rame-rame. Yang penting nanti saya ngucapin kalimat syahadat, masuk surga saya. Makanya saya bilang, ayo sekarang sudah waktunya berpikir. Coba pikirin ini yang kamu pegang ini sebenarnya benar atau salah gitu loh. Saya mengajak orang tuh berpikir seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak sepakat atau ingin membantah perkataan saya, ajukan permintaan naik yang muslim. Ayo kita diskusi. Buktikan bahwa yang saya katakan tuh nggak benar gitu loh. Seperti itu Bang Kesan. Nah, nanti silakan disampaikan kepada istri. Ya memang kalau biasanya mereka akan menutup telinganya begitu. Ya, saya paham itu Bang, apalagi kalau kayak istri saya kan mantan guru ngaji lah. Jadi kalau saya bilang kitab kuning dia ya bisa, kitab gundul juga bisa, cuman kalau arti ke ininya mungkin tidak semuanya dia tahu gitu. Iya. Karena saya juga pernah membaca ada di terjemahannya, karena saya enggak bisa baca bahasa Arab, huruf Arab saya enggak bisa, tapi ada di terjemahannya itu kok dikatakan bahwa Muhammad itu gila gitu. Itu kan di dalam ya ada ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa orang-orang, sebenarnya itu orang-orang mengatakan hai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya kamu majnun atau gila. Ada ayatnya. Itu dah makanya saya ini kok seperti ini ya, ada di, ya mohon maaf dalam tanda kutip, di kitab suci gitu loh. Itu maksud saya. Ya Al-Hijr, ya Al-Hijr ayat 6. Jadi Al-Hijr ayat 6 itu berbicara mengenai orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Muhammad itu gila. Nah, tapi kita harus membuktikan apakah ini tuduhan yang tidak beralasan atau tuduhan yang beralasan begitu. Maka kita harus bicara dulu definisi majnun atau gila. Apa majnun atau gila itu? Nah, kalau kita dideskripsikan dulu baru kita utarakan apakah Muhammad termasuk orang-orang yang majnun. Gitu.
Nah, itu mungkin kita undang yang muslim, Bang. Nanti nggak etis kalau misalnya Iya, Abang kan betul. sudah bukan muslim lagi. Jadi nanti dibilang saya nggak nggak diskusinya subjektif jadinya begitu, Ya, Bang. ya saya Oke. bersyukurnya juga saya lahir di Bali, jadi toleransi itu masih terjaga, Bang. Itu aja. Mungkin kalau saya lahirnya di kelahiran istri saya, mungkin beda lagi konteksnya. Iya, iya, iya. Oke, Bang. Jadi kita undang muslim yang lain dulu, Bang ya. Baik, terima kasih, Bang. Oke. Salam kenal. Makasih Bang Gejan, Salam dari makasih Bang Bali. Gesan. Ya, oke. Saya turunkan ya Bang Gesan ya. Ya, silakan, Ya, Bang. ya, Makasih. sama-sama.